Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga anak-anak selalu sehat di rumah. Pada kesempatan ini, Ibu ingin melanjutkan materi tentang surat Al-Kafirun. Namun sebelum Ibu memulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang memahami makna surat Al-Kafirun. Anak-anak dimohon untuk menyimak slide yang akan Ibu tayangkan ya. Pokok pembahasan yaitu yang pertama, Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun, dan yang kedua, isi kandungan surat Al-Kafirun. Yang ketiga, cara menerapkan kandungan surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang pertama yaitu Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun. Latar belakang dari surat Al-Kafirun ini. Surat Al-Kafirun dilatar belakangi oleh ajakan kaum musyrikin yang selalu berupaya menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Di antaranya yaitu satu, bujukan harta, yang kedua, kedudukan, yang ketiga, ancaman, yang keempat, penyiksaan. Namun cara-cara yang mereka lakukan selalu mengalami kegagalan, sehingga muncullah gagasan kaum musyrikin, yaitu mengajak kompromi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat Nabi untuk 1 tahun menyembah apa yang mereka sembah, dan 1 tahun berikutnya mereka menyembah Allah. Namun Rasulullah secara tegas menolak ajakan dari kaum musyrikin ini. Dan Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini sebagai jawaban dari Rasulullah atas ajakan kaum musyrikin. Surat Al-Kafirun juga menjadi landasan toleransi. Peristiwa yang terjadi dalam Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun ini menjadi landasan kerukunan umat Islam dengan umat agama lainnya, dan menjadi salah satu fondasi toleransi dalam beragama. Nah, kemudian memasuki pembahasan kedua yaitu isi kandungan surat Al-Kafirun. Kandungan surat Al-Kafirun yaitu yang pertama, surat Al-Kafirun disebut sebagai Al-Mukashikishah atau penyembuh, karena kandungan surat Al-Kafirun itu menyembuhkan dan menghilangkan kemusyrikan. Kedua, mengajak masing-masing untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan tanpa bersikap saling mengganggu. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukmin tidak akan beribadah seperti ibadahnya orang kafir, karena ibadah orang kafir itu bercampur dengan kesyirikan. Yang keempat, tidak boleh saling memaksa untuk mengikuti suatu agama. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah cara menerapkan kandungan surat Al-Kafirun. Yaitu cara yang pertama, keimanan harus tetap kokoh dan tidak mudah terpengaruh oleh keyakinan lain. Dan yang kedua, dalam hal akidah tidak boleh bercampur dengan ibadah agama lain, karena setiap agama pasti memiliki ajaran agamanya masing-masing, sehingga antara ajaran agama satu dengan agama yang lainnya pasti memiliki perbedaan, sehingga tidak dapat dicampur adukan. Cara yang ketiga adalah menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Jadi kita sesama manusia harus saling menghormati antara umat beragama. Kemudian yang keempat, menerima setiap perbedaan dan tidak memaksakan kehendak, karena setiap agama pasti memiliki banyak perbedaan, sehingga kita harus menerima
dan tidak boleh memaksakan kehendak diri. Kemudian yang kelima adalah tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan. Jadi walaupun berbeda suku, agamanya, ras, ataupun golongan, sesama manusia harus tetap saling menghormati, menghargai, saling membantu, harus rukun, dan tidak boleh bercerai-berai. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.